soal yang pertama, tunjukkan bahwa G, A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4 dengan komposisi fungsi adalah suatu grup abelian. Nah, untuk yang pertama kita bahas sifat tertutupnya. Untuk setiap X, Y anggota G, hasil dari X komposisi Y itu anggota G juga. Kita bisa lihat pada tab kiri di sini. Semua hasil operasi antara dua elemen pada G itu akan menghasilkan elemen yang berada pada G juga. A pangkat A dikomposisikan dengan A itu akan menghasilkan A pangkat 2 ini merupakan anggota dari G juga. Nah, A pangkat 4 dikomposisikan dengan A pangkat 4 atau A pangkat 3 itu akan menghasilkan A pangkat 3, A pangkat 4. Ini juga merupakan anggota himpunan Q juga, maka terbukti bahwa ini bersifat tertutup. Nah, untuk yang kedua, untuk sifat asosiatifnya itu, karena operasi yang digunakan adalah komposisi fungsi, dan komposisi fungsi itu selalu bersifat asosiatif, maka sifat asosiatif dipenuhi secara definisi. Nah, untuk yang ketiga, pada sifat identitasnya itu, untuk setiap X, Y, anggota G itu berlaku X komposisi E sama dengan E, komposisi X sama dengan E. Itu juga bisa kita lihat pada tabel Cayley berikut. Nah, setiap elemen, jika kita komposisikan dengan A pangkat 4, itu akan menghasilkan elemen itu sendiri. Ini, A, kita komposisikan dengan A pangkat 4, itu akan menghasilkan A itu sendiri. A pangkat 2, itu akan menghasilkan A pangkat 2 itu sendiri. A pangkat 3 juga akan menghasilkan A pangkat 3 itu sendiri. Dan A pangkat 4 juga akan menghasilkan A pangkat 4 itu sendiri. Nah, terlihat di sini bahwa elemen identitasnya itu adalah A pangkat 4. Nah, untuk yang keempat itu ada sifat inverse-nya. Untuk setiap X, Y anggota G, maka X komposisi X inverse sama dengan X inverse komposisi X sama dengan E. Ini juga bisa kita lihat pada tabel Cayley-nya bahwa setiap elemen itu memiliki pasangan apabila dikomposisikan itu akan menghasilkan A pangkat 4. Nah, elemen A itu akan menghasilkan A pangkat 4 ketika dikomposisikan dengan A pangkat 3. Ini berarti inverse dari A adalah A pangkat 3. Dan sebaliknya, dari inverse dari A pangkat 3 itu adalah A. Nah, untuk yang A pangkat 2 itu akan menghasilkan A pangkat 4 ketika dikomposisikan dengan A pangkat 2. Maka inverse dari A pangkat 2 itu adalah A pangkat 2, dan A pangkat 4 itu akan menghasilkan A pangkat 4 ketika kita komposisikan dengan A pangkat 4. Maka inverse dari A pangkat 4 adalah A pangkat 4 itu sendiri. Ini juga terlihat di sini bahwa setiap elemen itu memiliki inverse. Nah, untuk yang terakhir itu ada sifat komutatifnya. Untuk setiap X, Y anggota G, A pangkat M komposisi A pangkat N sama dengan A pangkat N komposisi A pangkat M itu. Nah, di sini terlihat bahwa diagonalnya itu ini tuh simetri pada diagonal utamanya. Maka operasi ini itu bersifat komutatif karena G itu memenuhi sifat tertutup asosiatif, memiliki identitas, memiliki inverse, dan bersifat komutatif, maka G adalah suatu grup abelian. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Tuliskanlah permutasi berikut ini sebagai hasil kali sikel-sikel yang saling asing dan carilah inverse-nya. Diketahui bahwa untuk yang sebelah kiri yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bundaran yang sebelah kanan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 4. Kita misalkan yang sebelah kiri sebagai F, bundaran, ini bundaran, terus sebelah kanannya itu G. Nah, F bundaran G kita misalkan dengan Z ya di sini. Nah, untuk mencarinya itu kita tulis dulu untuk yang baris pertama itu secara urut, yaitu 1 sampai 7. Kemudian yang baris kedua, kita lihat untuk baris pertama itu kan 1. 1 di G itu dipetakan ke 2. Namun 2 ini di F dipetakan ke 6, maka kita tulis 6. Kemudian 2 dipetakan ke 3. Ini, kemudian 3 di F itu dipetakan ke 5, maka 5 kita tulis. Terus dan seterusnya sampai 7 itu dipetakan ke 4. Nah, 4 di F ini dipetakan dengan dirinya sendiri. Maka kita kembali lagi ke G. 4 di G itu dipetakan ke 5. Nah, 5 di F dipetakan ke 3. Maka di sini kita tulis 3. Kita tulis bentuknya yaitu 1 dipetakan ke 6 seperti ini, kemudian 2 dipetakan ke 5, 3 dipetakan ke 7, dan 4 dipetakan dengan dirinya sendiri, yaitu seperti ini penulisannya. Kemudian karena 4 dipetakan dengan dirinya sendiri, maka kita tidak perlu tulis di sini. Lanjutnya kita cari inverse-nya. Kita tinggal balik, yaitu 3 dipetakan ke 7 menjadi 7 dipetakan ke 3. Terus ditaruh di paling kiri, paling ujung kiri. Kemudian 2 dipetakan ke 5 menjadi 5 dipetakan ke 2, dan 6 itu menjadi dipetakan ke 1 dan ditaruh paling pojok kanan.
Kemudian untuk soal yang selanjutnya kita diminta untuk mencari permutasi sigma yang memenuhi persamaan ini, di mana di sini itu adalah suatu perkalian sikel. Maka untuk mencari hasil dari perkalian suatu sikel, kita dapat memanfaatkan operasi komposisi fungsi. Sehingga untuk mendapatkannya, pertama kita mengubah bentuk ini ke dalam bentuk fungsi permutasi seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat di sini bahwa di sini kan S-nya 3, maka nanti untuk permisalannya kita samakan yaitu menggunakan S3 seperti ini. Kemudian kita substitusikan ke bentuk ini. Bentuk ini kita ubah menjadi seperti ini. Kemudian FGH itu kita sesuai dengan permisalan tadi kita ubah ke sini. Nah, sesuai dengan perkalian suatu sikel atau operasi komposisi, maka kita akan mengambil nilai di fungsi paling belakang kita ambil nilai A. A di sini memiliki bayangan 1 di sini memiliki bayangan 2, dan 2 di sini memiliki bayangan B, sehingga A itu memiliki bayangan B. Kemudian kita ambil B di sini. B itu kan di sini memiliki bayangan 2 memiliki bayangan 1, dan 1 di sini memiliki bayangan A, sehingga B itu memiliki bayangan A. Kemudian kita ambil C dari sini. C di sini memiliki bayangan 3 memiliki bayangan 3, kemudian 3 di sini memiliki bayangan C, sehingga C itu memiliki bayangan C. Sehingga komposisi fungsi dari ini itu hasilnya adalah ini. Kemudian kita sama dengankan ini menjadi ini. Nah, karena di sini terdapat invarian C, di sini juga terdapat invarian 2, maka kita tetapkan bahwa nilai C itu sama dengan 2. Kemudian jika kita ambil ini, kita sama dengankan ini, maka kan nanti A akan sama dengan 1, dan B itu akan sama dengan 3. Kemudian kan berarti ini karena di sini boleh, misal kalau kita ambil ini sama dengan ini, kita juga boleh menyama dengankan ini dengan ini juga boleh. Kan kita ambil kemungkinan, berarti nanti C-nya kan invarian ya, berarti tetap 2. Kemudian nanti B-nya itu kan kalau ini yang ini kita sama dengankan yang ini kan berarti B-nya yang 1, terus A-nya itu yang 3. Nah, dari hasil ini kita substitusikan ke permisalan ini. Nah, sehingga kita dapatkan sigma ini. Nah, jika ini kita tuliskan dalam sikel, maka nanti hasilnya adalah 2, 3. Kemudian kalau yang sigma ini kita tuliskan dalam sikel menjadi 1, 3, 2, 2. Nah, jadi permutasi sigma yang memenuhi itu adalah ini transposisi 2, 3, dan atau transposisi 1, 3, 2. Oke teman-teman, di sini saya Dian Arifina akan bahas mengenai soal nomor 4, di mana soal nomor 4-nya yaitu jika alfa dan beta adalah dua sikel yang saling asing, maka buktikan bahwa alfa beta sama dengan beta alfa. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu yang pertama kita misalkan A dan B itu adalah permutasi pada himpunan S, di mana S-nya itu adalah A1, A2 sampai dengan AM, B1, B2 sampai dengan Bn, dan C1, C2 sampai dengan Cr. Nah, di mana C di sini adalah elemen S yang tidak berada dalam sikel A dan juga B, seperti itu. Nah, untuk membuktikan bahwa alfa beta sama dengan beta alfa, kita akan menunjukkan bahwa alfa beta X sama dengan beta alfa X untuk setiap X-nya itu dalam S. Nah, yang pertama, kita akan misalkan X yaitu elemen S ini yang berada dalam sikel A. Jadi, ketika alfa beta dikalikan dengan AI, di sini maka dengan sifat asosiatif kita dapat tulis menjadi alfa dikalikan dalam kurung beta dikalikan dengan AI. Nah, beta dikalikan dengan AI yaitu AI sendiri. Nah, alfa dikalikan dengan AI, maka jadinya AI plus 1. Nah, yang ini kan dari sisi kirinya dulu. Nah, ini yang di sisi kanan, berarti beta alfa dikalikan dengan AI. Dengan sifat asosiatif, berarti beta dikalikan dalam kurung alfa kali AI. Alfa kali AI itu AI plus 1. Nah, beta dikalikan AI plus 1 yaitu AI plus 1. Nah, karena ini yang
sisi kiri hasilnya itu AI plus 1 dan sisi kanannya itu AI plus 1 juga, maka berarti alfa beta dikalikan dengan AI itu sama dengan beta alfa dikalikan dengan AI. Maka alfa beta X itu sama dengan beta alfa X, seperti ini. Nah, bagaimana kalau X-nya itu sama dengan B, tapi B-nya kan juga berada dalam himpunan S, kayak gini. Nah, X-nya itu bagian dari B ini. Nah, maka ketika alfa beta dikalikan dengan BI sama dengan sifat asosiatif, kita bisa tulis alfa dalam kurung beta dikalikan BI. Nah, beta dikalikan dengan BI di sini, kita dapat hasilkan BI plus 1. Nah, alfa dikalikan BI plus 1 berarti BI plus 1 itu sendiri. Nah, dari sisi kanan di sini, beta kali alfa dikalikan dengan BI, dengan sifat asosiatif kita bisa tulis beta dikalikan alfa kali BI. Alfa kali BI berapa? BI itu sendiri. Nah, beta dikalikan BI itu berapa? BI plus 1. Nah, dikarenakan alfa beta dikalikan dengan BI, itu sama dengan beta alfa dikalikan dengan BI, yaitu BI plus 1 dan BI plus 1 di sini. Maka, alfa beta X sama dengan beta alfa X. Seperti ini. Nah, bagaimana jika X-nya itu sama dengan CJ di sini, atau CR di sini, yang bukan merupakan anggota dari A dan juga B. Nah, di sini AB alfa beta dikalikan dengan CJ itu sama dengan, kalau dengan sifat asosiatif kita dapatkan alfa dalam kurung beta dikalikan dengan CJ. Beta dikalikan dengan CJ itu hasilnya CJ itu sendiri. Alfa kali CJ itu berapa? Ya CJ. Nah, ini yang dari sisi kanan, beta alfa dikalikan dengan CJ menjadi beta dalam kurung alfa kali CJ. Nah, alfa kali CJ berapa? Yaitu CJ sendiri. Nah, beta kali CJ berapa? Ya CJ itu sendiri. Berarti kan alfa beta kali CJ itu sama dengan beta alfa kali CJ, di mana hasilnya ini adalah CJ sama dengan CJ. Berarti untuk setiap X yang merupakan himpunan S, maka alfa beta X sama dengan beta alfa X. Berarti alfa beta sama dengan beta alfa. Jadi terbukti ya bahwa alfa dan beta itu ketika dua sikel yang saling asing, maka alfa beta sama dengan beta alfa, seperti ini. Jadi itu pembuktiannya dari teorema bahwa jika A dan B dua sikel yang saling asing, maka AB itu sama dengan BA, seperti itu. Semoga bisa dipahami teman-teman. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu kita menentukan hasil kali transposisi dan menentukan apakah permutasi tersebut genap atau ganjil. Nah, pertama kita tentukan dahulu hasil kali transposisinya, yaitu dengan mengkalikan dua permutasi ini. Nah, mengkalikannya kita ubah bentuk menjadi seperti ini, di mana yang atas, baris atas adalah angka terkecil hingga angka terbesarnya, baik yang kiri maupun yang kanan. Terus yang bawah itu adalah hasil pemetaannya. Nah, di sini kan 1 dipetakan ke 2, maka kita tulis 1, 2. Terus 2 dipetakan ke 3, terus kita tulis 2 ke 3. Terus 3 itu ke 5, 5, 7, dan 7 balik ke depan menjadi 7, 1. Terus kan masih ada yang nggak ada pasangannya. Nah, tidak ada pasangannya ini disebut dengan invarian, maka dituliskan bawahnya atau pemetaannya adalah dirinya sendiri, yaitu 4, 4, dan 6, 6. Begitu juga yang sampingnya, yang sebelah kanan, kita petakan 2 dipetakan ke 4, terus 4 itu dipetakan ke 7, terus 7 itu dipetakan ke 6. Nah, 6 kembali ke depan dipetakan ke 2. Nah, di sini variannya adalah 1, 1, 3, 3, dan 5, 5. Nah, setelah diperoleh ini, kita kalikan keduanya dengan cara dimulai dari belakang ke depan. Nah, ini kan 1 dipetakan ke 1, di sebelah kiri 1 dipetakan ke 2, sehingga kita tuliskan 1 dipetakan ke 2. Selanjutnya 2 dipetakan ke 4, terus sebelah sini 4 dipetakan ke 4, sehingga permutasinya adalah 2 ke 4. Begitu juga dengan yang setelahnya, dengan cara yang sama, maka diperoleh hasil ini. Dari bentuk ini kita tentukan sikel-sikelnya. Nah, dimulai dari yang pertama, 1 kan dipetakan ke 2, terus 2 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 1. Nah, di sini 1 sudah ada angka 1 dan ini tuh sudah kembali ke bentuk awalnya, sehingga sudah sikel. Jadinya sikel yang pertama adalah 1, 2, 4. Selanjutnya sikel yang kedua ini 3 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 7, 7 dipetakan ke 6, dan 6 dipetakan ke 3. Nah, ini sudah kembali ke angka awal tadi, sehingga hasil sikelnya adalah 3, 5, 7, dan 6. Nah, ini hasil sikel-sikelnya. Selanjutnya, karena kita mau menentukan genap atau ganjilnya, maka kita ubah bentuk ini menjadi panjangnya 2. Nah, karena transposisi itu panjangnya harus 2, sehingga kita mencari sikel-sikel yang panjangnya hanya 2. Yang pertama, kita bisa ubah bentuk ini kan sama kayak ini ya. Ini
1 itu dipasangkan dengan 4. Jadi dari belakang ke depan ini 1, 4, terus ke depan 1, 2. Terus yang sebelah kanan, yang kedua juga iya, 3 ini ke 6, terus 3 ke 7, maju ke depan, terus 3 ke 5. Nah, sehingga diperoleh transposisi-transposisinya itu adalah ini. Dari transposisi-transposisi yang ada diperoleh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 transposisi. Sehingga karena 5 itu adalah angka ganjil, maka permutasi ini disebut dengan permutasi ganjil karena transposisinya itu ada 5 atau hasil kali transposisinya itu 5.